Oke, jadi Tebet Eco Park telah dibuka kembali setelah sempat tutup beberapa waktu yang lalu karena ada perawatan dan pemeliharaan di Tebet Eco Park. Dan sekarang saya sudah masuk di Tebet Eco Park pada hari pertama sejak dibuka lagi, yaitu pada tanggal 15 Agustus, tepatnya pada hari Senin. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja yang baru di Tebet Eco Park. Dan oke, jadi di sini juga saya sudah berada di Tebet Eco Park zona utara. Di sini juga ada yang baru, kayak ada segala macam gerai-gerai dari UMKM di sini ya. Yang sebelumnya ini juga belum ada kemarin. Dan sekarang sudah ada beberapa tenan-tenan di sini ya. Oke, buat rekan-rekan juga yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park, mendaftar online lewat aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Aplikasi Jaki itu adalah aplikasi pelayanan milik Pemprov DKI Jakarta. Jaki itu singkatan dari Jakarta Sini. Unduh di Google Play, lalu teman-teman daftar atau klik aja banner yang ada Tebet Eco Park. Oke, kita akan mengajak Anda untuk menjelajah apa saja yang baru di Tebet Eco Park ini. Nah, sepertinya di sini ada wahana baru yang sangat mencolok sekali di Tebet Eco Park ini. Kita akan lihat ini apa ini. Oke, sepertinya ini adalah pet park yang dibuat nanti untuk hewan seperti kelinci ya. Yang nama mereka yang kemarin. Namun saya belum melihat ada hewan di sini. Nah, ini adalah pet park. Nanti mungkin ini akan diisi oleh hewan seperti kelinci dan sejenisnya ya. Seperti yang ada di Taman Jalur Hijau Kosambi Jakarta Barat, di sana juga ada pet park. Namun pet park yang di Jalur Hijau Kosambi itu tidak sebesar ini ya. Ini saya lihat ini cukup besar, dan di sana juga terlihat sudah ada seperti rumah untuk kelincinya gitu ya di sana ya. Menurut informasi yang saya baca dari media sosial, Tebet Eco Park itu nantinya akan diisi hewan-hewan sejenis kelinci, marmut gitu di sini. Namun pada hari pertama ini belum terlihat ya, sejak dibuka lagi Tebet Eco Park pada hari pertama 15 Agustus 2022 belum ada hewannya di sini ya. Oke, kita lanjut untuk update kembali Tebet Eco Park. Nah, ini adalah salah satu fasilitas di Tebet Eco Park sisi selatan atau zona selatan ya. Di sini ada semacam gazebo yang sangat besar yang dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk, dan juga ada toilet juga di sini seperti yang ada di Tebet Eco Park sisi utara ya. Ternyata guys, pet park yang tadi itu, yang di sana itu untuk sementara itu diisi nanti untuk hewan-hewan yang dibawa oleh pengunjung ya. Namun kita tidak tahu kedepannya nanti apakah akan ada hewan diisi oleh Pemprov sendiri. Namun untuk sementara nanti itu bisa menjadi tempat untuk hewan-hewan para pengunjung yang membawa hewan-hewannya ke sini. Oke, kita lanjut explore lagi Tebet Eco Park sisi paling atau zona selatan ini. Oke, saya sudah berada di zona wetland boardwalk, dan di sini juga ada fasilitas baru juga ya, ini tempat-tempat duduk estetik gitu. Di sana juga ada. Oke, kita explore lebih lanjut lagi terus untuk melihat update dari Tebet Eco Park ini. Tadi saya ingin menyusuri wetland boardwalk ini, jembatan itu. Namun saya sangat tertarik untuk melihat kolam baru di Tebet Eco Park ini. Nah, ini dia teman-teman. Wah, keren juga ya. Ini benar-benar didesain sedemikian rupa, dan dari sana airnya itu masuk ya. Oh, ada ikannya juga ya. Namun ikannya memang belum terlalu banyak
Di sana juga ada. Ini ikan koi apa ya? Ikan koi ya. Tapi ini ikan koi jenis itu yang tahan itu ya Pak ya? Oke, jadi ada beberapa fasilitas mencolok terbaru di Tebet Eco Park ini ya. Jadi ada tadi pet park itu, ada kolam juga dan beberapa fasilitas-fasilitas penunjang tambahan baru ya sebelumnya. Nah, ini dia kolamnya nih. Nah, coba lihat ini. Kalau kita lihat ya, ini saya akan berada di benar-benar berada di alam tropis yang asli ya, yang asli gitu. Padahal ini sebenarnya adalah landscape buatan yang didesain sedemikian rupa, namun dibuat seperti ini sangat menarik ya, dan sangat detail pembuatan landscape ini dengan adanya semacam sungai, kali, rawa-rawa, dan semacam gambaran bagaimana vegetasi di hutan tropis. Nah, inilah yang menjadikan inilah spot yang paling saya favoritkan di Tebet Eco Park ini ya. Mungkin teman-teman yang lain juga mempunyai spot favorit masing-masing ya, sah-sah aja kan. Yang bisa teman-teman lihat ya, vegetasinya sangat benar-benar natural sekali. Ada capung itu kalau boleh dilihat. Nah, dengan landscape yang seperti ini nih, coba dilihat ya. Jadi saya cukup mempunyai alasan atau saya memfavoritkan spot ini. Menurut saya cukup beralasan ya untuk saya pribadi. Namun jika teman-teman punya spot yang lain, mungkin ada yang memfavoritkan jembatan Infinity itu, ya sah-sah aja ya. Oke, yang penting jika teman-teman ingin berkunjung ke Tebet Eco Park ini, jangan lupa daftar online dulu melalui aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Silahkan download di Play Store dan lihat ada banner Tebet Eco Park, klik saja, isi data diri. Dan juga kawasan Tebet Eco Park ini juga sudah tidak menyediakan tempat parkir ya. Jadi teman-teman harus mencari tempat parkir sendiri untuk bisa datang ke Tebet Eco Park ini jika menggunakan kendaraan pribadi ya. Namun dihimbau kalau bisa sebaiknya menggunakan angkutan umum untuk meminimalisasi kemacetan dan mengurangi polusi udara. Sebelumnya ini jembatan ini juga belum bisa digunakan ya pada waktu itu karena memang masih rusak. Namun sekarang sudah dibuka dan sudah bisa dilintasi jembatan ini. Oke, ini adalah salah satu perubahan yang sangat signifikan sekali ya juga ya. Dan selain itu juga memang terlihat bahwa Tebet Eco Park ini memang terlihat tumbuh-tumbuhannya dan vegetasinya itu semakin subur dan terlihat lebih sehat ya. Dan di vegetasi atau jenis-jenis pohon di Tebet Eco Park sisi paling selatan ini cukup mempunyai perbedaan yang mencolok dengan sisi utara, di mana di sini mempunyai jenis-jenis pohon yang lebih beragam, di mana di sisi utara tadi itu lebih didominasi oleh pohon-pohon eukaliptus itu. Nah, di sini juga ini sebelumnya belum saya lihat ini untuk wahana ini ya, yang ini. Namun sekarang sudah ada. Mungkin ini adalah salah satu perubahan juga, penambahan fasilitas selama masa perawatan ya. Saya juga kurang tahu pastinya ya. Cuman terakhir itu saya kesini itu ini belum ada nih. Oke, kita akan cek lagi lanjut ya. Oke, just info buat teman-teman yang belum tahu apa itu Tebet Eco Park. Tebet Eco Park adalah taman yang berkonsep Eco Park yang direvitalisasi di era Pak Gubernur Anies Baswedan. Yang taman ini ditujukan untuk
sebagai tempat edukasi, sebagai tempat untuk kita juga mengenal lingkungan dan juga untuk lebih mencintai alam. Jadi Tebet Eco Park ini memang didesain, dibuat sedemikian rupa seakan-akan kita sedang berada di tengah-tengah alam yang asri ya. Jadi Tebet Eco Park ini mempunyai filosofi ketidakterbatasan. Itu sebabnya ada jembatan infinity di sana. Infinity itu merupakan simbol dari ketidakterbatasan. Artinya bahwa manusia bisa beraktivitas di tengah-tengah alam yang asri ya. Jadi alam yang asri itu bukan menjadi penghalang untuk kita, namun juga kita bisa bersama-sama beraktivitas di tengah-tengah kondisi alam yang asri seperti di Tebet Eco Park ini. Nah, boleh teman-teman lihat ya, saya ini Tebet Eco Park ini berada di tengah-tengah kota Jakarta, di Tebet, Jakarta Selatan ya. Namun situasi di sini seperti bukan di Jakarta. Saya seakan-akan merasa seperti berada di kawasan Bogor ya. Apalagi dengan pohon-pohon eukaliptus yang menjulang tinggi seperti ini ya, semakin menambah keindahan Tebet Eco Park ini. Halo Bu, boleh nanya-nanya gak Bu? Ini kan baru dibuka lagi nih kan, yang sejak gimana pendapatnya sejak dibuka lagi Tebet Eco Park? Ya alhamdulillah kita punya kesempatan untuk menghirup udara yang lebih segar, atmosfer yang lebih baik. Iya. Ibu sendiri dari mana Bu kalau boleh tahu? Saya si warga Menteng Dalam. Oh, Menteng Dalam ya. Kecamatannya Tebet juga. Oke, sengaja datang ke sini. Iya, khusus daftar ke aplikasi Jeki. Sekarang kan ya aplikasi Jeki. Sekarang kan udah ada kuota dan harus daftar online dulu kan ya. Nah, menurut Ibu itu gimana? Itu solusi yang cukup fair apa gimana sih? Ya menurut saya sih ya cara zaman sekarang untuk membatasi bludaknya animo masyarakat ya. Karena kita juga perlu maintenance juga kan. Iya, betul. Ya, sebagai kontrol lah. Betul. Dari pemerintah kan. Berarti dari Ibu sendiri sebagai masyarakat pengunjung cukup setuju dengan adanya pembatasan kuota dan daftar online dulu ya. Betul. Karena kita lihat efek sebelumnya itu kan luar biasa. Sangat membeludak ya animo masyarakat ya memang. Betul. Dan jadi kumuh kan daerah sini. Kita yang warga Tebet juga sempat kayak ada ya. Jadi sekarang ini sudah cukup bagus ya dengan daftar online dan ada kuotanya juga ya. Iya, tinggal mungkin ya ditingkatin seperti sungai ya. Sungai menurut saya harus lebih ditingkatin. Kebersihannya gitu ya. Kebersihan dan mungkin ada semacam kayak teknologi filter gitu ya. Teknologi filter yang lebih canggih mungkin supaya baunya nggak inilah ya. Iya sih. Mungkin bisa dengan nanti bisa dikasih ikan-ikan seperti di luar kan. Iya betul. Gitu kan. Kalau untuk sampah sih udah bersih kan, cuma baunya doang ya Bu ya. Baunya masih ada. Sungainya sih bersih. Iya. Cuma untuk overall oke lah ya, cuma itu doang baunya ya. Ya, tapi kan kita tetap harus kayak maaf ya semuanya kan mungkin ujungnya kalau boleh, dari masyarakat ya. Kalau boleh lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Iya, karena gimana pun nih mengalirnya ini masyarakat kan ke sini nih. Iya, ke sini limbah masyarakat kan gitu. Nah, mungkin ke depan mungkin dari tiap-tiap rumah juga nggak tahu saya apa ada teknologi yang bisa memfilter air ini jadi mengalir ke sininya. Kita kan baru tahu nih. Ternyata semuanya ini dari limbah masyarakat. Iya, betul. Gitu. Kalau setahu saya sih Pemprov Jakarta sih udah melakukan teknologi bioswale di beberapa ini kan, cuma belum menyeluruh kan, masih proses gitu. Teknologi yang diterapkan di Jepang gitu buat menyaring limbah-limbah dari masyarakat itu dibuang ke sungai atau ke sumur resapan itu bersih gitu. Karena saya pernah tinggal di Jepang 6 bulan. Kita mau buang minyak aja tuh harus dicampur sesuatu yang betul. Jadi beku, nggak boleh langsung ke saluran kita punya di sinknya itu. Betul. Bisa gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa meniru yang baik kan. Siap. Berarti Ibu sebagai masyarakat Jakarta sendiri cukup menyambut baik dengan apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan melakukan daftar online dan pembatasan kuota gitu ya Bu ya? Iya betul. Cuman satu ya yang harus dipikirin kan ini kita nggak punya gedung parkir. Iya. Kan kita mengantisipasi juga kalau yang bawa stroller anak yang agak jauh gitu kan. Kita nggak punya gedung parkir. Nah jadi mungkin kalaupun kita parkirnya agak jauh, misalnya di mana, mungkin ada informasi enggak, tapi kesininya ada kayak angkot yang muter
Oh, kalau kemarin sih saya dengar ya, buat untuk rencananya nanti ke depan ini kawasan ini akan diterapkan low emission zone gitu. Zona rendah emisi yang mungkin kendaraan yang lewat di sini nanti ke depannya bakal dibatasi. Itu rencana yang saya dengar sih. Nanti jadi mungkin yang bisa ngelintas dari sini mungkin hanya warga-warga sini aja gitu. Dan angkutan umum. Saya rasa sih itu bukan solusi juga ya, karena kan ini area tempat itu mostly itu udah jadi daerah usaha ya. Kayak saya senam di sini misalnya, ya kan, ada kopi kan. Jadi menurut saya warga pasti akan juga menolak ya kalau itu jadi mematikan usaha dengan adanya low emission zone gitu. Karena menurut saya sih ya, kehadiran taman ini juga harus mempunyai efek positif, dampak ekonomi juga. Gitu ya. Dampak ekonomi juga buat yang punya usaha di sini. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini udah fair ya. Tinggal kalaupun orang harus jalan, kita kan mikirin yang kayak mungkin yang saya bilang, mungkin ada yang punya stroller atau apa kalau jalan kejauhan kan bisa dia parkirnya. Belum lagi disabilitas gitu gitu. Mungkin salah satu ininya ada mobil ya entah kayak kalau golf kan kebagusan, mungkin angkot umum atau mungkin kayak semacam odong-odong gitu kan. Jangan. Kalau menurut saya ya yang udah ada aja. Kayak di Ancol gitu kan. Yang udah ada aja dia muter-muter aja. Oh iya ya. Bayar pun nggak apa-apa. Iya betul. Perlu maintenance kan. Nah betul. Itu aja sih yang saya minta, karena terus terang aja kalau kita harus ke tempat parkir lagi nih kayak saya nih. Iya. Agak mikir. Siap lagi bawa anak, apalagi ada yang disabilitas gitu ya. Gitu, Oke, cukup masuk akal dan cukup positif juga saran-saran dari Ibu ya, Bu ya. Jadi muter-muter aja tuh mobil sampai ke ujung kan, jadi jalannya nggak terlalu jauh. Oke. Karena tadi saya karena nggak saya tanya di situ udah nggak bisa parkir. Di rusun itu katanya hanya untuk orang rusun. Akhirnya saya mau nggak mau kan parkir di coffee. Itu kan efek positif juga kan. Habis ini saya nggak mungkin dong naruh mobil doang. Harus minum lah kan. Nah itu maksud saya, nggak apa-apa di sini jadi hidup juga, berbagi. Itu kan hidup lah namanya. Maksudnya kehidupan memang kayak gitu. Kadang-kadang kita juga memberikan rezeki sama orang. Oke. Kalau gitu ada lagi Bu masukan-masukannya gitu? Iya, jadi saya nggak setuju kalau di sini dikasih zona yang low emission zone gitu, yang dibatasi gitu. Karena kesian masyarakat yang selama ini banyak sekali kan ini kantor-kantor, kafe, tempat senam. Iya sih, di sini udah banyak juga kayak kafe, restoran gitu di kawasan-kawasan ini ya. Kebayang kalau dibatasin hanya untuk pemilik istilahnya atau pengunjung aja atau warga sini doang ya gitu. Warga sini aja, kan nggak semua orang bilang saya mau pulang. Iya betul. Kalau dia mau ke kafe masa nggak bisa, kan mati dong orang punya usaha. Pegawainya, karena saya tahu semuanya ini bayar pajak. Di sini tuh pajak tuh sangat dikejar lah ibaratnya. Iya betul. PBB-nya mahal, pajak penghasilannya juga luar biasa dikejarnya. Betul. Jadi kesian kan. Jadi kita sama-sama menguntungkan lah. Saya sebagai pengunjung juga mau kok parkir dan ngopi gitu. Itu kira-kira. Oke, thank you. Bu. Solusinya buat semua. Solusi yang sangat cukup masuk akal dan positif dan membangun juga. Thank you ya Bu ya. Nah ini dia jembatan Infinity Tebet Eco Park. Ini merupakan filosofi dari Tebet Eco Park ini sendiri, dimana kalau dilihat dari atas drone, jembatan atau skybridge ini berbentuk infinity. Infinity itu melambangkan simbol dari ketidakterbatasan antara hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Itulah di tujuan Tebet Eco Park ini direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, dan di sini juga mempunyai vegetasi sungai yang kalau menurut saya ini seperti sungai yang dinaturalisasi ya. Dan ini benar-benar seperti melihat konsep naturalisasi sungai yang ada di sini tuh. Jadi Tebet Eco Park ini terbagi dua ya, sisi utara dan sisi selatan. Di mana Tebet Eco Park sisi utara dan selatan ini dipisahkan oleh sebuah jalan ya, dan dihubungkan oleh skybridge atau jembatan ini. Oke, cukup sekian dulu update kita tentang Tebet Eco Park saat ini. Dan buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park, jangan lupa jaga kebersihan, jaga ketertiban, dan jangan lupa daftar online. Dan saat ini Tebet Eco Park sudah tidak menyediakan tempat parkir ya. Jadi harap teman-teman mengantisipasi dan
Mari kita berdoa dan agar Jakarta terus semakin baik lagi dan Tebet Eco Park juga terus terawat dan semakin maju. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.